بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني أخواتي في الله, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Qurratu Uyun Al-Muwahhidin, yang mana pembahasan kita yang terakhir sampai pada kisah tentang wafatnya Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berkaitan dengan pembahasan tentang syafaat, yang mana telah dijelaskan pada pertemuan sebelum ini bahwa An-Nabi SAW memiliki 3 syafaat yang khusus untuk beliau. Adapun beberapa syafaat yang lainnya beliau dan juga Allah berikan kepada selain beliau dari para malaikat, orang-orang soleh, ya, para anbiya, para nabi yang lainnya. Adapun 3 yang khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat terbesar, syafaat teragung, yaitu ketika manusia di hari kiamat kelak mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa untuk meminta syafaat agar Allah segera, agar mereka nabi-nabi itu meminta pada Allah Ta'ala untuk segera menghisab manusia. Namun semuanya menolak karena sedang mengingat akan diri mereka. Kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, ketika manusia bertanya pada beliau atau meminta pada beliau untuk memohon syafaat pada Allah Ta'ala agar segera dihisab manusia itu, kata beliau, bukan aku orangnya, pergilah kalian kepada Muhammad, dialah orangnya. Maka Nabi SAW kemudian sujud pada Allah, kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang agung. Lalu Allah menyuruh beliau untuk bangkit dari sujudnya dan meminta pada Allah. Allah akan memberikan kepada beliau, maka beliau minta syafaat tersebut. Ini namanya asy-syafaatul uzma. Beliau memohon pada Allah Ta'ala supaya segera menghisab manusia, karena di hari itu hari yang panjang, panas matahari berada di atas kepala, keringat ya berlumuran, ya ada yang sampai di telapak kaki,
kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, dan ada yang sampai lehernya keringat. Ya, sehingga mereka minta supaya segera mereka dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan itu dengan syafaat dan doa dari Nabi alaihissalam, Allah mengabulkan permohonan beliau, baru kemudian manusia dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini namanya asy-syafa'atul uzma, khusus untuk Rasulullah SAW, tidak diberikan kepada yang lainnya. Kemudian syafaat yang khusus bagi beliau yang kedua adalah syafaat beliau kepada untuk pamannya Abu Thalib. Ya, sehingga Abu Thalib diberikan azab yang ringan. Azab yang ringan yaitu api neraka di telapak kaki beliau, ya, dan mendidih otaknya, ya, mendidih otaknya. Nah, ini juga khusus untuk Nabi Sallam kepada pamannya Abu Thalib, karena Abu Thalib seorang yang mencintai keponakannya yaitu Rasulullah SAW, membela beliau, ya, mempertahankan dakwah beliau, ya. Namun Abu Thalib sendiri pada akhir hidupnya tidak memeluk Islam, maka itu hanya meringankan azab terhadap beliau. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah syafaat untuk masuk dalam surga. Beliau orang pertama, ya, yang diizinkan untuk masuk surga. Kemudian umat beliau, ya, jadi beliau orang yang pertama meminta syafaat untuk masuk surga, ya, ini kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian diizinkan beliau masuk surga. Ini tiga syafaat khusus untuk An-Nabi alaihissalam, ya, yang khusus. Adapun yang selain itu ada juga beliau juga berserikat dengan nabi-nabi yang lainnya. Artinya beliau juga memberikan syafaat, ya, dan para nabi yang lain pun memberi syafaat. Itu jenis syafaat yang lainnya. Kemudian dari kisah ketika wafatnya Abu Thalib, yang mana Nabi alaihissalam datang kemudian mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, ya, kalimatan atau kalimatun, ya, kalimatan uhajju laka biha indallah, dan kalimat itu aku akan membela engkau di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Namun ada dua orang di sana, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dari kalangan pemuka musyrikin Quraisy. Mereka mengatakan pada Abu Thalib, ya, apakah engkau benci kepada agama ayahmu yaitu Abdul Muttalib, sehingga pada akhirnya, ya, Abu Thalib meninggal di atas agama ayahnya. Nah, dari kisah itu kemudian tentu banyak pelajaran. Ya, tentang yang pertama, ya, tentang pentingnya tauhid, ya, dan istiqamah di atas tauhid, ya, keutamaan fadilah tauhid, ya, fadilah kalimat la ilaha illallah apabila seorang hamba mengucapkannya di akhir kehidupannya. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian juga yang diambil pelajaran lain dari kisah ini, yaitu tentang bahaya bergaul dengan teman yang jelek, ya, pengaruh dari teman yang jelek, ya, ini berbahaya. Karena kita melihat sini Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu, ya, mempengaruhi Abu Thalib untuk mati di atas agama ayahnya. Padahal Rasulullah SAW telah berupaya, ya, menyuruh pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi bahaya, ya, kita harus cari teman yang baik, harus mencari teman yang baik. Dan juga kisah ini sebagai bantahan kepada sebagian orang yang beranggapan bahwa Abu Thalib itu masuk Islam. Itu tidak benar, ya, itu adalah akidah yang menyimpang, akidah yang sesat,
Adapun yang benar bahwa Abu Thalib mati di atas agama ayahnya, itu Abdul Muttalib, mati dalam kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga hadis ini atau kisah ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya, yaitu mengagungkan orang-orang terdahulu yang menyimpang, yang tersesat, yang tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Itu tidak boleh diagung-agungkan. Karena apa? Nanti bisa menjadi orang itu ikut menyimpang karena berpegang pada keagungan orang yang diagungkan, yang tersesat tersebut dari nenek moyangnya, dari kakek-kakeknya. Nah, ini berbahaya. Ya, jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang baik, orang yang soleh kita mencintai, tapi letakkan mereka pada tempatnya. Kemudian juga dalam kisah tersebut memberikan pelajaran pada kita tentang syubhat. Ya, syubhat yang meracuni Abu Thalib, yaitu ucapan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, apakah engkau benci pada agama ayahmu? Nah, ini itu syubhat. Ya, syubhat ini masuk ke dalam lubuk hati Abu Thalib, sehingga kemudian dia pertahankan, ya, untuk tetap di atas agama ayahnya. Padahal Abu Thalib mengetahui, bahkan beliau pernah mengatakan, ya, bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang terbaik, adalah agama yang terbaik. Namun karena syubhat tersebut, dan syubhat itu datang di akhir kehidupan beliau, ya, sehingga mati di atas syubhat tersebut dan di atas agama ayahnya. Itu pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari kisah yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab ke-19, ya, dari kitab Tauhid. Babu maja'a anna sababa kufri bani adama, ya, wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi sholihin. Kata Asy-Syaikh al-Muallif rahimahullah taala, bab tentang berita bahwasanya sebab kekufuran manusia dan penyebab mereka meninggalkan agama mereka karena al-ghuluw fi sholihin, karena sikap melampaui batas terhadap orang-orang yang soleh, ya. Dan ini awal mula terjadinya kesyirikan, yaitu karena bersikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh, ya. Ini menyebabkan mereka berbuat syirik. Karena sejak Nabi Adam dan 10 generasi berikutnya, itu semua berada dalam keadaan bertauhid, ya, sampai di zaman Nabi Nuh, ya, muncullah kemudian sikap ghulu, sikap berlebihan kepada orang-orang soleh, ya, kemudian menyebabkan mereka menyembah kepada orang-orang soleh itu. Ini penyebab utama kesyirikan. Nah, orang-orang yang soleh itu, ya, kita harus menghormati mereka, memuliakan mereka, ya, mendoakan mereka, kemudian menjadikan mereka sebagai uswah, sebagai qudwah, contoh teladan. Tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh mengkultuskan orang-orang soleh itu. Banyak terjadi kesyirikan bahkan di zaman kita ini, yang kita lihat, kita saksikan atau kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin, ya, dalam hal terjerumus dalam kesyirikan. Sebab utama adalah juga masih sebab yang terjadi semenjak zamannya Nabi Nuh, yaitu melampaui batas, ghulu, berlebihan kepada orang-orang yang soleh, ya, kepada orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, ya, kita ini penting untuk belajar, kita mengetahui sebab-sebab petunjuk dan hidayah
dan dengannya kita mengetahui sebab-sebab ya menyimpang dan tersesatnya seorang hamba. Itu semua dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak mengetahui. Mungkin dahulu di antara kita ada orang yang pergi ke sebuah kuburan dianggap keramat, diambil batunya atau pasirnya dibawa pulang. Mungkin, ya. Kemudian setelah dia ngaji baru tahu, oh ternyata itu tidak benar. Kemudian dibuangnya. Itu bisa jadi demikian. Maka sini pentingnya kita belajar. Jadi bab yang kita bahas hari ini insyaallah bab tentang penyebab kekufuran dan penyimpangan Bani Adam ya dari agama mereka. Yang pertama kali adalah karena sikap melampaui batas terhadap orang-orang yang soleh. Adapun dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-170. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab An-Nasara dan Al-Yahud dan An-Nasara. Yahudi dan Nasrani. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ayat ini arahan pembicaraannya adalah larangan kepada ahlul kitab agar tidak berlebihan dalam agama mereka. Namun ayat ini juga tentu tidak hanya untuk ahlul kitab, tapi juga untuk umat ini. Karena Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Nabi SAW ya, untuk seluruh umat manusia. Ya, oleh karena itu ayat ini tidak khusus hanya untuk ahlul kitab. Nah, Allah mengarahkan pembicaraan ini kepada mereka ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara, ya, sebagai bentuk peringatan kepada umat ini. Ya, bentuk peringatan kepada umat ini agar jangan sampai ya berbuat seperti apa yang diperbuat oleh mereka, oleh ahlul kitab. Ya. Orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam dan mengkultuskan ibunya, ya. Orang-orang Yahudi mengkultuskan Uzair. Mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Ya, jadi ini contoh. Allah ingatkan kepada kita supaya jangan sampai mengikuti jalannya mereka, jalannya ahlul kitab yang telah terjerumus dalam kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umat ini melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, jangan sampai ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas, berlebihan, hulu dalam agama kalian. Ya. Ini peringatan bagi umat ini. Ya, peringatan bagi umat ini. Arahan pembicaraannya kepada mereka ahlul kitab. Tapi ini peringatan bagi umat ini karena mereka ahlul kitab telah terjerumus dalam al-ghulu fid din, yaitu sikap melampaui batas dalam beragama, sehingga mereka mengangkat, menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan yang mereka menyembah di samping mereka menyembah Allah. Mereka menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dahulu kejadian, ada sebagian orang datang kepada Nabi alaihissalam, ya. Kemudian mereka mengatakan, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina. Engkau adalah tuan kami, penghulu kami, anaknya penghulu kami. Engkau adalah orang terbaik di antara kami dan anaknya orang terbaik di antara kami. Hal ini sesuatu yang diingkari oleh Nabi SAW. Beliau tidak senang dengan ucapan-ucapan seperti itu. Padahal memang beliau adalah sayyiduna,
An-Nabi alaihissalam sayyiduna. Beliau penghulu kita. Ya. Namun ketika datang orang-orang itu kepada beliau mengucapkan kalimat-kalimat itu, maka beliau kemudian mengingkari tentang hal tersebut. Ya. Kemudian ada seorang yang datang kepada beliau mengatakan, ya, Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah, dan yakni apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki engkau. Maka Nabi SAW segera mengingkari ucapan itu, karena orang itu menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, mensejajarkan. Ya, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, dengan kata-kata dan. Maka diingkari oleh Nabi SAW dan mengatakan, aja'altani, ya, lillahi niddan, apa kau jadikan aku ini sama dengan Allah, setara dengan Allah, sepantar dengan Allah? Ya, bal masya Allah wahdah, akan tetapi hanya kehendak Allah satu-satunya. Ya, beliau mengajarkan orang itu. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kita berbicara tentang hal seperti ini, kita tidak boleh, ya, menggunakan kata dan, tapi boleh dan menggunakan kata kemudian. Masya Allahu thumma syi'ta, Allah menghendaki kemudian kamu menghendaki. Ini berarti tetap manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalnya seorang dia berhasil sembuh penyakitnya setelah dia datang ke seorang dokter, maka dia mengatakan misalnya alhamdulillah, ya, segala puji milik Allah, ya, yang telah menyembuhkan aku. Ya. Kemudian juga berkat pertolongan dokter itu misalnya. Jadi jangan bilang dan, kalau bukan karena Allah dan dokter ini aku tidak akan sembuh. Tidak benar, itu menyamakan namanya, menyetarakan Allah dan dokter. Itu tidak dibolehkan. Tapi kalau seorang mengatakan, ya, laulallah thumma at-tabib, dengan kata thumma, kemudian, jangan dengan kata dan itu artinya menyetarakan. Kalau kemudian itu tidak menyetarakan. Ini contoh dalam kalimat. Ya, jadi ayat ini adalah larangan bersikap hulu, melampaui batas kepada di dalam beragama. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala, ya, beliau di dalam penjelasan kitab ini disebutkan bahwa ada orang-orang di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin itu yang bersikap melampaui batas pada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan Ali itu ilah, sembahan, Ali itu Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib mengambil sikap, yaitu menyuruh untuk memegang orang-orang itu yang berlebihan dan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Hanya, ya, penggunaan pembunuhan dengan membunuh dengan cara membakar itu sesuatu yang menurut jumhur ulama itu tidak dibenarkan, ya. Tapi kalau dibunuh ya dibunuh. Namun Ali bin Abi Thalib, karena betul-betul beliau menjaga tauhid, ada orang-orang mengatakan beliau sebagai Allah, sebagai Tuhan selain Allah, maka beliau membakar mereka. Ya, kemudian adapun Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, beliau menganjurkan pada awalnya, yaitu dengan membunuh dengan cara dengan misalnya memenggal kepala mereka, bukan dengan cara membakar. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib mendengar orang-orang itu mengatakan dia adalah Allah, ya, maka beliau kemudian menggali lubang, dibakarkan api kayu bakar di lubang itu, kemudian dimasukkan orang-orang itu, dibakar hidup-hidup orang-orang itu.
Nah, ini menunjukkan sikap bagaimana Islam ini atau para sahabat dahulu, termasuk tentu dalam hal ini Khulafaur Rasyidun, mereka menjaga tauhid dan akidah umat ini. Jangan sampai berlebihan. Kemudian yang dibawakan juga oleh penulis kitab ini, wa fi sahih, dalam kitab sahih yaitu Sahih Al-Bukhari, kata beliau, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka ini kaum Nabi Nuh, ya, mereka mengatakan jangan sekali-kali, ya, kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ya, jangan kalian sekali-kali meninggalkan menyembah Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan, ya, untuk menyembah Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Ini disebutkan dalam surat Nuh ayat yang ke-23. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang 5 orang ini yang disebutkan, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra dan Nasr, hadhi asma'u rijalin solihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim. Ketika orang-orang ini meninggal, orang-orang yang soleh ini meninggal, syaitan itu, ya, membisiki kepada kaum 5 orang ini, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansoban. Ya, syaitan menyuruh kepada kaum dari 5 orang ini untuk membuat patung atau gambar atau patung, ya, pada setiap majelis tempat duduknya orang-orang itu, orang-orang soleh tersebut. Kemudian sebut nama-nama mereka. Ini, ya, setelah membuat semacam berhala atau patung atau gambar, sebut nama-namanya, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ya, masing-masing di tempat-tempat mereka, sebutkan nama-nama mereka. Nah, orang-orang yang atau kaum dari 5 orang ini melakukan fafa'alu, mereka melakukan apa yang dibisiki oleh syaitan untuk membuat semacam monumen tempat duduknya orang-orang soleh itu. Tanattu itu apa, ya? Sikap, yakni taklif, membebani diri sesuatu yang tidak dibebankan. Itu tanattu namanya. Contohnya apa? Ya, ada seorang pegawai bank misalnya datang belanja di toko seseorang. Lalu kata tuan toko ini, ya, maaf Pak, ya, uang Bapak ini uang haram apa uang halal? Yang Bapak bayarkan dari barang yang Bapak beli ini halal apa haram? Ya, kan belum tentu semua uangnya mereka, uang dari seorang pegawai bank misalnya, bukan, tidak semua dari uang haram, sisi uang halal. Ya. Atau seorang ketika melewati satu tempat, ya, satu bangunan 2 lantai, ada air yang netes. Waduh, ini air apa ya? Bisa jadi air najis. Mungkin dari mana? Naik cari tahu. Tok 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 tok. Ini air yang netes, air apa? Ini termasuk tanattu namanya. Itu contoh tanattu. Ya. Makanya kata Nabi SAW, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Padahal Nabi SAW pernah muamalah dulu. Ini contoh yang saya berikan, contoh yang pertama. Beliau menggadaikan apa? Baju besinya kepada orang Yahudi, ya, dengan gandum. Ya. Beliau tidak tanya pada orang itu, kamu gandum ini dari uang halal apa riba apa enggak? Padahal orang Yahudi jelas orang-orang yang murabi, orang-orang yang makan riba. Tapi beliau muamalah tetap
muamalah. Nah, ini contoh, jangan sampai seorang bersikap melampaui batas atau tanattu, ya, akan membinasakan diri sendiri. Orang yang tanattu itu membinasakan diri sendiri. Ya. Masuk toko supermarket, ada corner misalnya, situ tulis halal. Produk mana ini ya? Padahal sudah jelas ada tulisan halal. Saya tahu, oh ini dari ini, oh ini dari Eropa. Ini halalnya ini belum tentu ini, dan seterusnya. Itu termasuk tanattu namanya. Ya, jadi sikap ini tidak dibolehkan. Sikap tanattu. Karena apa? Akan membinasakan orang itu sendiri. Halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang tanattu, membebani dirinya sesuatu yang Allah tidak bebankan. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu diantara pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Tentu banyak pelajaran dari bab yang kita bahas ini. Di antara yang pertama, ya, yaitu tentang permulaan terjadi kesyirikan adalah karena syubhat cinta kepada orang-orang soleh. Awal mula terjadi kesyirikan. Jadi asalnya tauhid. Baru kemudian terjadi kesyirikan. Bukan seperti yang disebutkan oleh para ilmuwan antropologi, ya, bahwa asalnya syirik, kemudian tauhid. Tidak benar. Itu tidak benar. Yang benar itu adalah tauhid dulu, baru kemudian kesyirikan terjadi. Ya, bukan sebaliknya. Sebaliknya. Kemudian pembicaraan kita juga, bab ini juga memberikan pelajaran pada kita tentang permulaan terjadinya perubahan pada agama para nabi. Ya. Sebabnya adalah yaitu tadi al-ghulu, terjadi pelampaui batas kepada orang-orang yang soleh, dan dari situlah kemudian terjadi perubahan, ya, sampai pada kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa larangan, ya, tentang hal-hal baru dalam agama. Ya, ini termasuk kita melihat agama para anbiya, para rasul, ada agama tauhid. Kemudian ada hal-hal baru yang diadakan, bisa jadi menjerumuskan pada kesyirikan. Jadi bahaya bid'ah. Ya, itu juga termasuk yang akan merusak agama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau merubah agama Allah dan agama Rasulnya. Kemudian bahwa kisah yang kita dengar tadi ini juga menjelaskan pada kita tentang perubahan yang terjadi pada satu generasi pada generasi yang berikutnya. Ya, bisa jadi dari yang baik menjadi buruk. Ya, itu setelah melewati beberapa masa. Ya, dari masa mereka membuat gambar atau mereka cinta pada orang soleh, kemudian mereka membuat gambar atau patung orang-orang soleh itu, kemudian mereka duduk di dekat gambar-gambar orang soleh itu, sampai generasi meninggalnya, generasi hilangnya ilmu, maka mereka disembah, orang-orang soleh itu disembah. Ini juga termasuk perubahan yang terjadi itu bertahap, ya. Jadi bukan serta-merta, tidak, tapi bertahap. Ya, makanya generasi yang pertama terbaik, generasi berikutnya semakin berkurang kebaikan itu. Sama dengan umat ini. Generasi terbaik 3 generasi pertama, yang paling baik para sahabat. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Dan semakin jauh dari kenabian, maka semakin jauh dari kebaikan. Oleh karena itu, tuba lil ghuraba, berita gembira bagi orang-orang yang tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para salaf. Jadi saat ghurabatuddin, di saat agama ini menjadi terasi, ya, mereka tetap berpegang pada agama ini suatu hal yang merupakan kebaikan bagi orang yang berpegang teguh pada agama Allah, pada sunnah Nabi SAW di saat keterasingan Islam. Kemudian juga syaitan itu sudah
bisa membaca apa yang terjadi dengan adanya bid'ah-bid'ah itu. Ya. Maka dia setapak demi selangkah demi selangkah. Ya, dari kecil menjadi besar. Dari kecil menjadi besar. Ya. Sama dengan bid'ah Khawarij. Dari mereka tidak menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sampai kepada apa? Mengkafirkan. Sampai pada apa? Menghalalkan darah dari yang kecil. Ya, jadi berbahaya. Ya, bid'ah dalam agama ini berbahaya. Dari kecil bisa menjadi besar. Kemudian larangan al-ghulu dalam beragama. Tidak boleh berlebihan, melampaui batas dalam beragama. Kemudian juga termasuk hal yang memberikan dampak negatif ya kepada seorang muslim tatkala dia ya duduk merenung di kuburan seorang wali atau yang dianggap wali, nanti bilang ini aku sini minta inspirasi, nanti minta wangsit dan seterusnya. Akhirnya sampai pada kesyirikan. Iya, awalnya hanya ziarah. Ini orang soleh, ini orang baik, orang taat. Tapi kemudian ya aku kok tenang ya sini. Ini si syaitan. Ya, untuk tenang. Ya kamu kok nyaman di sini? Ayo duduklah di sini. Nanti beralih kepada ya itulah sampai kepada kesyirikan. Makanya kita kalau datang ke kuburan doakan orang mati. Orang yang meninggal didoakan. Ya. Ya, setelah doa sudah selesai. Terus duduk merenung di situ karena khawatir apa? Kemasukan syaitan, ya. Kemasukan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Kemudian juga larangan membuat patung-patung, berhala-berhala dari orang-orang soleh atau yang lainnya yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang diambil dari bab yang baru kita bahas ini. Kemudian juga larangan ya melampaui batas terhadap Rasulullah SAW dalam memuji beliau, dalam menyanjung beliau, tidak boleh berlebihan, harus pada batasnya. Dan kita diperintahkan sholawat kepada beliau, ya, sholawat kepada beliau. Ya. Kemudian bahaya tanattu, sikap yang saya sebutkan tadi, taklif, membebani diri sesuatu yang tidak dibebankan. Ya, ini berbahaya. Ya, ini nanti akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Kemudian juga salah satu sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Ya, lama nusikhal ilmu, kata Abdullah bin Abbas. Bagaimana ilmu itu diangkat? Bagaimana ilmu itu hilang? Dengan wafatnya para ulama. Mati ulama, lah mati ilmu. Ya. Kita lihat banyak kitab-kitab para ulama dahulu. Tapi kitab-kitab itu hanya ya sudah dipamerkan di perpustakaan-perpustakaan. Ya, sementara sebagian orang ulama-ulamanya jarang, langka. Ya, tapi kitab-kitab mereka masih ada. Ya, maka ilmu para ulama itu berada dalam hati mereka. Ya, mereka mati ya ilmu itu. Ya, walaupun dalam kitab-kitab banyak, tapi siapa yang ambil istifadah ya dari kitab-kitab itu? Sedikit. Ya, hanya sedikit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, semoga bulan depan kita bisa bertemu insyaallah taala. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Baik, saya kira cukup. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Ada yang bertanya silakan. Ibu-ibu tulisan boleh, dengan tulisan lebih baik karena saya ya ingin dengan tulisan ya. Pertanyaan, amin ya rabbal alamin. Sekolah saya berada di atas masjid. Anak sering kalau kondisi masjid dibersihkan, sholat di sekolah, duha dan sekaligus tahiyat masjid. Apakah sholat anak sah? Baik, kalau sholat duha tidak ada masalah. Sholat duha itu di mana aja boleh. Di rumah boleh, di kelas boleh, ya di sekolah boleh, ya. Tapi kalau sholat di sini, kalau tahiyat masjid ya jangan di kelas, ya, karena tidak ada tahiyat kelas, ya, yang ada tahiyat masjid. Jadi kalau masjid sedang dibersihkan, tidak usah sholat tahiyat masjid. Kalau masuk di ruangan masjid baru tahiyat
tahiyat masjid. Sama ketika Idul Fitri, Idul Adha, kita sholat di lapangan misalnya, tidak ada tahiyat lapangan, ya. Tapi kalau seorang misalnya masuk masjid, ya di saat Idul Fitri, Idul Adha, ya tidak apa-apa dia sholat tahiyat masjid, ya. Ya kalau di lapangan ya tidak ada tahiyat lapangan. Adapun sholat yang ya sholat duha di kelas apa insyaallah atau di kantor, ya itu jelas dibolehkan. Sekolah sering dipakai sholat juga tiap Jumat. Tapi tetap dia itu bukan masjid karena darurat, karena penuhnya jamaah hanya dialihkan ke kelas itu asalnya. Jadi asalnya itu masjid tetap masjid. Ya ruang kelas itu karena darurat dan dia tetap jadi ke kelas. Ya itu wallahu a'lam. Yang lain ada pertanyaan silakan langsung boleh. Dengan pertanyaan suara yang keras. Cukup? Itu tolong dengar, ada kurang dengar. Tidak kurang dengar. Kalau ada pertanyaan dengar. Boleh tulis, Bu. Ibu-ibu yang bertanya tulis, silakan. Baik, pertanyaan. Kalau berhati-hati tentang penyembelihan, pemotongan ayam, apakah termasuk tanattu? Ginilah, kita misalnya di satu masyarakat Muslim mayoritas, ya, pada umumnya semua kalau menyembelih itu dengan Bismillah misalnya, maka jangan ragu. Nanti jangan tanya ke tukang potong ayam, ya biasa ini, kamu ambil dari mana ini? Bagaimana cara motongnya? Baca Bismillah atau tidak? Ya, ini termasuk tanattu. Ya. Makanan yang ada di pasar-pasar kaum muslimin, ya selama itu halal, maka jadi halal. Kecuali orang jual darah, ada orang darah beku seperti hati, ya itu tidak boleh haram. Ya. Tapi kalau itu masyarakat biasa pada umumnya beli dengan nyaman, tenang, tidak ada keraguan, ya kita jangan ragu. Ya, kita jangan. Kecuali kita datang ke satu tempat minoritas, kebanyakan orang bukan muslim di situ, ya kita lebih hati-hati. Ya, baru kita tanya gimana ini halal atau tidak. Tapi kalau kita di masyarakat kaum muslimin, ya mayoritas kaum muslimin dan orang pada umumnya di pasar-pasar itu kaum muslimin yang jual beli dan seterusnya, maka jangan ragu. Wallahu taala a'lam. Bagaimana jika kita mau sedekah, ya, beri sesuatu, lihat orangnya perokok atau bukan, orang Islam atau bukan, apa termasuk tanattu? Gini ya, memang ada hadis Rasulullah SAW, yaitu la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu berteman dekat kecuali orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Nah sekarang misalnya ada orang, ya itu sebetulnya kita ada orang merokok, kita ingin sedekah, kita bisa ingatkan dia sebetulnya, ya uang saya berikan ini aku tidak rela untuk beli rokok, ya
tidak halal untuk beli rokok. Misalnya gitu, itu harus peringatan. Ya, atau bisa jadi berdakwah dengan cara demikian. Ya, saya akan berikan ini tapi berhenti rokok Pak ya. Gitu misalnya. Cuma bagian-bagian dari kita cara berdakwah. Jadi ambil hati ya, karena banyak orang itu mungkin dia tidak ngerti. Ya, dia tidak paham. Inilah pentingnya kita dengan cara hikmah dalam masalah ini. Ya. Tapi kalau ada sekolahan, ya orang tua murid minta potongan biaya, ya bagi yang pegang sekolah itu tanya, ya, bapak ini ngerokok apa enggak? Kalau ngerokok kok bisa beli ngerokok, bisa beli rokok, tapi bayar uang sekolah enggak bisa. Nah, itu ya tidak usah dikasih potongan itu. Iya. Bisa beli rokok bisa, kok bayar sekolah tidak bisa. Nah, jadi kembali kepada ini, kesempatan seperti ini bisa kita dakwai, ya, bisa kita dakwai mereka. Wallahu taala a'lam. Apa ya? Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bertamu ke rumah kerabat dan tiba waktu sholat, kita sholat di rumah kerabat yang kita datangi ternyata banyak foto-foto yang dipajang, apakah boleh kita sholat di tempat tersebut? Gini ya, kita kan lebih tahu tentang kerabat kita, biasanya demikian. Nah, kalau ada ruangan yang tidak ada gambarnya itu lebih utama. Cari yang tidak ada gambarnya. Ya. Itu di kamar misalnya yang tidak ada gambarnya. Ya. Kalau memang terpaksa darurat ya tidak mengapa. Ya. Karena sholat lebih utama daripada gambar yang dipajang itu. Jangan karena gambar kemudian kita tidak sholat. Ya, apalagi kalau waktu ya akan habis waktunya, berlalu waktunya, maka tetap lebih utama sholat lebih utama daripada hal itu. Ya, tidak usah lihat gambar juga sih kalau sholat. Kok lihat gambar? Ya, sholat itu lihat tempat sujud. Ya, jangan lihat gambar. Lihat gambar nanti berbayang-bayang macam-macam. Iya. Wallahu taala a'lam. Saya mengajar di sebuah sekolah, di sana ada budaya ulang tahun, selalu di-share di grup. Saat saya share feeding ulang tahun itu tidak boleh karena meniru orang Nasrani. Ada yang japri saya, ya saya nggak pakai tiup lilin dan kue ulang tahun, ya hanya tasyakuran saja. Ya, tapi dia share ke grup dengan ucapan selamat ulang tahun. Kalau gini-gini itu sebetulnya kita tidak usah tanggapi kalau saya. Ya, kalau ada ini apalagi orang umum yang kadang masih mempunyai pemahaman ininya bolehnya ulang tahun dan seterusnya, kita tidak menanggapi sama sekali. Juga tidak mendoakan semoga umur panjang dan tidak usah, diam aja. Ya. Tidak usah ditanggapi. Apalagi kalau di dalam grup, karena nanti mungkin banyak yang hanya jadi buang waktu dan seterusnya. Ya. Walaupun tidak menyalakan lilin, kemudian tidak tiup lilin, tidak ada kue ulang tahun, apakah itu juga termasuk merayakan ulang tahun? Ya jelas dong, dia mau jelaskan. Ini hari ini ulang tahun. Saya hari ini ulang tahun pas 59 tahun. Umur saya hari ini 59 tahun. 14 Juli 65 saya lahir. Sekarang kan 14 Juli. Ya, jadi ya. Jadi tidak usah selamat ulang tahun Ustaz, tidak perlu. Ya, ya. Jadi alhamdulillah, semoga Allah berikan kita umur yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini tepat 14 Juli, ya, yaitu hari ulang tahun saya. Tapi tidak pernah dirayakan, malah diingat pun tidak. Cuma aku kebetulan lihat loh 14 Juli aku umur 59 hari ini, ya. Ya, 29. Tahun 65 lahir saya. Jadi apa itu termasuk karena dia umumkan walaupun tidak hanya tasyakuron. Lah kok tunggu setahun baru tasyakuron? Syukur itu setiap
saat bersyukur pada Allah Ta'ala. Jangan tunggu setahun sekali baru bersyukur. Ya, jadi Anda bisa jawab demikian. Dan saya tidak ikut mengucapkan selamat untuk teman-teman ini. Tidak usah, betul. Kita diam aja, tidak usah ditanggapi, tidak usah didoakan, diam. Ya. Nanti kalau ditanya, kok kamu yang aku kirim WA aku udah dijawab, ya aku tidak bermadzhab ulang tahun, gitu aja. Sambil itu tapi masuk gitu loh. Ya, maaf aku tidak bermadzhab ulang tahun gitu. Ya, aku mensyukuri Allah tidak tunggu setahun sekali. Ya, ini ya setiap saat kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Baik, saya kira cukup. Saya ada jadwal di Al-Iman sekarang ini, ya. Radio Al-Iman, TV Al-Iman. Ya, saya kira cukup, semua bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bertemu di bulan depan insyaallah taala melanjutkan kajian kita. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.